Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga sistem pernapasan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Dan untuk membahas tentang bagaimana cara kita menjaga sistem pernapasan kita agar tetap stabil dan sehat, apalagi organ paru kita selama pandemi COVID-19 kali ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Profesor Dr. Menaldi Rasmin SPPK, FCCP, spesialis paru dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Ya, kita akan mencoba menghubungi dokter untuk bertanya-tanya nih, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini kan kita ngerti ya, salah satu yang menjadi bahasan utama atau perhatian dunia yang sangat serius adalah sistem pernapasan. Karena kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19, sering kita lihat banyak sekali orang yang membutuhkan apa nih alat yang paling dibutuhkan saat ini ketika pandemi COVID-19 terutama di rumah sakit adalah ventilator seperti itu. Nah, kenapa ventilator? Karena banyak sekali para pasien positif COVID-19 ini yang akhirnya kesusahan untuk bernapas sehingga pernapasan mereka harus dibantu dengan ventilator. Sementara kita tahu jumlah ventilator itu kan sangat terbatas karena harganya sangat mahal sekali gitu ya. Jadi kalau bisa kita selama pandemi COVID-19 ini kita mencoba untuk menjaga sistem pernapasan kita, apalagi bertepatan dengan hari ini Hari Paru Sedunia atau World Lung Day seperti itu ya, supaya kita bisa sama-sama gitu jaga dari diri kita sendiri. Tapi yang pasti adalah yang pertama kita harus menjaga dan disiplin serta patuh terhadap protokol kesehatan. Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, setelah pegang ini pegang itu kita harus cuci tangan, dan pastinya adalah social dan juga physical distancing 1 atau 2 meter dari orang untuk kemudian kita menjaga jarak gitu ya. Apalagi kalau sudah katanya sudah mulai airborne gitu. Nah, kita nggak ngerti apakah ini sudah confirm case ada karena airborne atau belum, kita nggak ngerti. Tapi yang pasti adalah kita harus sama-sama menjaga kesehatan sistem pernapasan kita, salah satunya yang berdampak ke paru gitu ya. Karena kita lihat sekarang yang lagi trending, nggak tahu ini dari awal kasusnya atau sebenarnya baru-baru ini muncul, adalah ketika sistem pernapasan kita terganggu. Kalau dulu mungkin orang ngomongnya sesak napas gitu. Gitu. Nah, tapi yang sekarang yang terbaru katanya ada yang kemudian orang kehilangan daya penciumannya gitu kan. Nah, kalau dipikir-pikir mungkin dengan kehilangan daya penciumannya ini kan sebenarnya kayak light flu syndrome gitu ya. Jadi kayak gejala flu yang ringan di mana Anda sering nggak nyadar gitu, ketika lagi flu gitu ya atau demam, Anda pasti kayak mungkin karena hidungnya mampet gitu, jadi agak susah bernapas atau kadang-kadang agak susah gitu daya penciumannya karena memang pas lagi flu. Nah, mungkin ini 11-12 gitu ya dengan pandemi COVID-19 di mana mereka mengalami light flu syndrome seperti itu. Jadi kalau bisa kita harus jaga sistem pernapasan kita terutama untuk paru, karena memang salah satu case yang sangat berat yang harus kita tahu adalah bagaimana caranya untuk menjaga sistem pernapasan. Oke, saat ini kita sudah terhubung dengan Profesor Dr. Menaldi Rasmin SPPK FCCP, spesialis paru dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi juga buat semua. Oke, Prof, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menjaga sistem pernapasan kita, terutama untuk organ paru gitu ya dok ya. Apalagi hari ini bertepatan dengan World Lung Day atau Hari Paru Sedunia. Tapi kalau kita berbicara tentang Hari Paru Sedunia yang jatuh pada hari ini gitu dok, sebenarnya temanya apa dan artinya apa ini dok? Hari Paru Sedunianya yang apa ya? Hmm. Ya, Hari Paru Sedunia adalah dunia memperingati paru sebagai salah satu bagian tubuh yang penting di dalam kesisteman. Karena paru itu tempat oksigen masuk di dalam paru, tetapi di paru itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Dan oksigen itulah yang menjadi motor energi dari aktivitas seorang yang hidup. Bukan hidup ya, semua makhluk hidup ya, bukan manusia saja, tapi semua makhluk hidup gitu. Oleh karena itu kelihatan sekali berapa penting fungsi paru sebetulnya di dalam kehidupan manusia. Kita tahu kalau kita tanpa oksigen kita nggak berdaya. Dan orang meninggal adalah karena tidak ada lagi oksigen yang teralir di dalam tubuhnya. Jadi itulah dunia memperingati peringatan tentang paru ini karena penyakit paru itu makin lama makin kelihatan besarannya. Infeksi, kita sekarang ada COVID, jelas itu ya. Padahal sebelumnya kita nomor 3 di dunia tentang tuberkulosis. Itu paru juga yang paling banyak kena itu tentang tuberkulosis. Dan kematian pada kanker laki-laki pada saat ini di dunia, termasuk di Indonesia, yang tertinggi adalah kanker paru.
karena kanker paru gitu ya. Itu dan penyakit yang lain adalah penyakit yang kronik. Asma misalnya, siapa yang nggak kenal asma, ya kan? Nah, belakangan muncul yang lebih dikenal lagi sebagai PPOK. PPOK itu penyakit yang katakanlah banyak berkaitan dengan usia. Jadi makin tambah usia, makin nggak bisa elastis parunya, makin tidak mungkin melakukan pernapasan dengan baik, jadi kendur dia, maka orangnya sesak untuk jangka panjang. Itu parunya juga. Balon tua gitu loh, jadinya kayak kendor gitu ya, balon tua ya. Nah, yang lain lagi adalah belum lagi yang lain misalnya kejadian-kejadian pada pasien dirawat. Pasien dirawat karena tidur lama, berlendir saluran napasnya, justru dia menjadi sakit karena lendirnya menutupi saluran napas dan sebagainya. Jadi kelihatan sekali bahwa paru sebagai sebuah sistem di dalam tubuh manusia ini besar artinya, penting perannya, dan kita memperingati ini supaya kita terus ingat dan terus mencari tahu, belajar, riset, dan sebagainya untuk membangkitkan kewaspadaan kita agar itu tetap sehat. Oke, Prof. Tadi kalau menyebut bahwasannya Prof juga menyebut tadi paru ini menjadi salah satu organ yang menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia karena Indonesia ada urutan ketiga untuk TB gitu. Nah itu kalau untuk TB, kalau untuk kasus paru sendiri yang ada sistem pernapasan terutama untuk COVID sendiri, bagaimana kemudian saat ini jumlah dari pasien respiratory infection atau gangguan pernapasan di Indonesia, Prof? Kalau kita menyebut paru sebagai salah satu organ di dalam tubuh, yang paling cepat dapat mengganggu paru itu secara umum pada siapapun begitu ya, tidak perlu dia punya kelainan genetik, kelainan bawaan, adalah infeksi, gitu kan? Ya. Jadi infeksi itu adalah terhirupnya makhluk asing ke dalam ke dalam paru kita, misalnya bakteri, misalnya virus, misalnya parasit dan jamur, 4 itu yang bisa masuk. Dan kalau kita sebut infeksi karena bakteri atau virus, itu yang disebut sebagai pneumonia. Ya, pneumonia itu adalah infeksi paru gitu. Nah, angka itu cukup besar. Angka kejadian pneumonia di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu risiko untuk mengalami itu ada sekitar 70% dari jumlah penduduk. Karena kita bernapas setiap hari dan khususnya kalau kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan gaya hidup yang buruk. Merokok misalnya membuat sistem pertahanan di dalam saluran napas kita buruk, dia terbakar, dia menjadi kering gitu. Jadi tidak ada perlawanan di situ. Dan yang lain adalah polusi udara sendiri. Kalau udaranya seperti udara yang kita hirup di Indonesia ini, kita akan lebih mudah kena infeksi karena di antara kotornya udara ini terkandung juga makhluk-makhluk hidup tadi. COVID membuktikan bahwa jumlahnya yang meningkat itu pertanda bahwa udara kita ini memang dipenuhi oleh orang-orang yang membatukkan, memuncratkan apapun namanya, mau namanya droplet, mau namanya airborne gitu ya, virus COVID di udara, dan itu kita hirup jadi jumlahnya tambah terus begitu. Oke, berarti memang karena airborne hingga akhirnya terserap ke dalam tubuh kita seperti itu ya, karena mungkin paru, ya? Iya, ke paru kita akhirnya mungkin dari hidung ke tenggorokan hingga akhirnya ke paru gitu ya Prof ya. Tapi kalau kita berbicara tadi Profesor sempat menyebut bahwasanya salah satunya adalah mungkin gaya hidup dan juga polusi gitu. Nah apakah kemudian ini juga berlaku faktor yang menjadi faktor risikonya iklim cuaca yang ada di Indonesia karena kita negara tropis sehingga rentan terhadap polusi. Kemudian mana yang lebih dominan, iklim cuaca, genetik, atau gaya hidup sebenarnya, Prof? Nah, kalau dibilang mana yang dominan, semuanya berkontribusi. Ya. Kalau kita sudah punya daya tahan tubuh yang tidak begitu bagus, jelas buat kita bahwa itu jadi kita lebih berisiko. Betul kan? Setuju ya? Pasti ya. Nah, tapi yang selanjutnya adalah polusi yang tidak kunjung henti ini. Jadi, udara yang kita cemari ini sebetulnya menambah beban buat kita sendiri yang daya tahan tubuhnya tidak begitu bagus. Sedangkan orang yang daya tahan tubuhnya bagus saja, itu nggak kuat juga begitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan infeksi. Begini, untuk menjadi terinfeksi, seseorang itu ditentukan oleh apa coba? Satu, oleh agentnya. Agentnya itu adalah makhluknya. Apakah itu bakteri, apakah itu virus, apakah itu jamur, atau itu parasit. 4 ya, gitu. Yang kedua, oleh inangnya. Hostnya, pejamunya, artinya orangnya.
bagaimana daya tahan tubuh dia. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Segitiga ini yang berpengaruh sampai orang bisa menjadi infeksi. Saya ambil contoh. Kalau misal jumlah agentnya tadi tidak terlampau banyak, begitu ya, Mhm. daya tahan tubuhnya baik, lingkungannya bersih, nggak perlu sakit kita, gitu. Termasuk nggak perlu sakit paru-paru kita, termasuk nggak perlu sakit infeksi paru, gitu. Ya, tapi kalau misalnya daya tahan tubuhnya cukup, tapi lingkungannya jelek sekali polusinya. Kalau kita bicara paru, kita bicara udara ya, Mhm. kita bukan bicara tanah, kita bicara udara ya. Jadi udaranya jelek sekali, lalu jumlah patogennya, jumlah makhluk hidupnya besar sekali dan ganas sekali, walaupun daya tahan tubuh kita cukup dari segitiga tadi, tetap kita akan kalah. Nah, coba bayangkan sekarang bagaimana jika udara kita terpolusi seperti ini, Mhm. lalu apa namanya, jumlah dari agen tadi, jumlah dari makhluk-makhluk tadi besar, banyak dan ganas begitu. Tapi daya tahan tubuh kita ini juga tidak bagus gitu. Mhm. Ya sudah, pasti sakitnya gitu. Apa Mmm. yang membuat daya tahan tubuh kita itu tidak sakit? Apa yang membuat daya tahan tubuh kita turun? Banyak. Misalnya saja kita mengalami kekurangan asupan gizi. Mhm. Itu sulit kita menghindari pada orang-orang yang memang tidak cukup beruntung. Jadi itu mesti kita bantu dia. Tetapi kalau orang sudah beruntung, hidupnya berkecukupan, cukuplah, tidak perlu mewah gitu. Tapi dia masih merusak dengan gaya hidupnya, ini yang celaka gitu. Karena dia dengan sengaja melakukan pengerusakan kepada parunya dengan cara merusak saluran napasnya itu, misalnya rokok. Rokok akan membakar eh, sapu di dalam saluran napas kita itu ada seperti bulu-bulu sapu, namanya silia. Barangkali Anda juga Mhm. merasa kalau Anda tersedak air langsung batuk, ya kan? Mmm. Karena air atau debu tadi atau masuk ke ruangan yang tiba-tiba kering, katakanlah gudang beras begitu, Mhm. gitu ya, atau gudang buku di rumah Anda, gudang yang tempat menyimpan buku-buku gitu ya. Itu Anda dengan segera batuk karena partikel yang masuk ke dalam saluran napas tadi tersenggol atau tertangkap oleh si silia tadi, bulu getar tadi, sapunya di dalam paru tadi, Mhm. maka kita akan batuk sebagai mekanisme untuk membuangnya keluar begitu. Oke. Bagaimana kalau si bulu sapu ini, si silia ini, kita bikin kering seperti Mhm. kita melihat alang-alang atau ladang yang kita lakukan pembakaran, kayak pembakaran Mmm. hutan dan sebagainya itu, gitu ya, Oke. pembakaran ladang itu. Itu pasti dia tidak berfungsi, dia kering gitu. Mhm. Nah, kalau ada bakteri, ada virus, masuk aja terus sampai ke dalam, jatuh masuk sampai ke dalam paru-parunya. Dan Oke. dia hidup, beranak pinak, bereplikasi bahasa kedokterannya, Mhm. tambah banyak, tambah rusak paru kita. Nah, itu dia ya, tambah banyak, tambah beranak pinak, tambah rusak parunya. Oke, Prof, Ya, nanti kita akan membahasnya lebih mendalam lagi, ya, bagaimana kemudian cara menjaga kesehatan paru kita supaya tetap sehat terus, apalagi di masa pandemi gini ya, Prof ya. ya, Oke, pemirsa, betul. bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita lanjutkan ngobrol kita ya. Oke, Prof, masih bersama saya, Prof? Ya, masih. Oke, Prof, kalau kita berbicara tentang sistem pernapasan gitu ya, adakah usia atau jenis kelamin tertentu yang faktor risikonya lebih rentan gitu untuk mengalami gangguan sistem pernapasan? Enggak, sebetulnya baik perempuan maupun laki-laki memiliki eh, keuntungan yang sama untuk sehat, tapi kerugian yang sama untuk sakit. Karena eh, itu sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh yang bersangkutan. Jadi kalau yang bersangkutan bisa menjaga hidupnya baik, mestinya peluangnya keduanya sama untuk menghadapi makhluk-makhluk tadi dan udara yang berpolusi tadi. Oke, tapi kalau kita sekarang kan
berpikirnya tentang COVID gitu ya Prof ya, di mana kita ngertinya sistem pernapasan terganggu karena COVID, karena COVID gitu, yang menjadi perbincangan di seluruh dunia, lebih dari 200 negara gitu. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang kesehatan paru, sebenarnya penyakit-penyakit apa aja sih Prof yang kemudian tidak hanya COVID loh, tapi banyak sekali penyakit-penyakit yang lain. Mungkin salah satu yang umum kita tahu kan TB gitu, tapi selain itu apa saja sih Prof? Sebetulnya penyakit itu bisa kita bagi secara umum apa saja, termasuk paru ya. Ada satu degeneratif, artinya Hmm. kelainan bawaan. Di paru juga ada kelainan bawaan, asma contohnya, Mhm. ya kan? Dari kecil dia asma, sampai tua dia biasanya asma, walaupun bisa aja dia tidak mengeluarkan gejala gitu ya. Satu. Yang kedua adalah infeksi, nantilah infeksinya. Yang kedua trauma. Jadi misalnya main bola terus bolanya ketendang kena ke ban, atau olahraga bela diri ketendang dadanya, parunya terus jadi sembab, jadi apa namanya ya jadi cedera gitu ya. Itu namanya trauma. Yang ketiga adalah penyakit-penyakit imunologik. Jadi imunologik itu eh, dari dalam badannya sendiri yang agak beda dengan yang tadi begitu ya. Nah, atau contoh inilah yang asma lah gitu ya. Yang berikutnya adalah penyakit degeneratif. Degeneratif ini karena usia. Itu tadi yang seperti saya bilang misalnya PPOK dan sebagainya. Yang keempat adalah keganasan. Contohnya kanker paru. Yang saya bilang tadi bahwa untuk laki-laki di seluruh dunia termasuk Indonesia, kanker paru ini adalah kanker mematikan yang utama pada saat ini, gitu ya. Dan yang paling sering sebetulnya justru adalah yang nomor 5 saya sebut ini adalah infeksi. Nah, tadi kan Anda menanyakan soal TB, Anda menanyakan soal COVID gitu ya, pneumonia gitu. Itu semua infeksi. Tapi infeksi itu ada yang disebabkan oleh 4 tadi. Ada yang disebabkan oleh kuman atau bakteri, ada yang disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh jamur, ada yang disebabkan oleh parasit. Nah, yang disebabkan oleh bakteri antara lain itu disebut pneumonia bakteri, itu antara lain yang disebabkan oleh kuman TB. Jadi itu cuma salah satu bagian saja dari pneumonia, dan pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Yang lain adalah pneumonia bakteri yang bukan karena TB, tapi kuman yang banyak sekali di udara kita ini. Nah, yang kedua adalah pneumonia, infeksi ya, pneumonia yang disebabkan oleh virus gitu. Misalnya influenza, itu juga infeksi oleh virus. Nah, COVID termasuk infeksi oleh virus pada paru kita gitu. Jadi COVID atau TB atau tadi itu semuanya termasuk pneumonia, artinya termasuk kelompok yang infeksi. Ya, jadi ada 5 disebabkan oleh bawaan atau imunologi, yang disebabkan oleh trauma, disebabkan oleh usia, disebabkan oleh kanker, dan yang disebabkan oleh infeksi. Yang paling sering adalah infeksi, dan infeksi bisa oleh bakteri, contohnya TB, bukan cuma TB, yang disebabkan oleh virus, contohnya saat ini COVID yang paling top nih, disebabkan oleh parasit, misalnya HIV pada paru, dan yang disebabkan oleh jamur, jamur paru. Oke, Prof, kalau kita berbicara tentang paru kan menjadi organ yang sangat penting gitu dalam tubuh kita. Berarti apakah penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan paru ini bisa berakibat fatal dan tingkat mortalitasnya mungkin juga lumayan tinggi gitu, Prof? Ya, itu betul. Kenapa? Paru itu dipakai untuk bernafas. Mhm. Ketika pernapasan kita itu diganggu oleh karena ada pendudukan penjajah di dalam parunya, nah berkurang tuh fungsinya, ya kan? Ya. Kalau pendudukan itu, penjajahan itu begitu hebatnya seperti COVID, ujung-ujungnya bisa kematian tuh, ya Hmm. gitu. Tapi kematian pada penyakit yang asal dari paru bisa terjadi pada kejadian yang lain. Misalnya begini, paru tadi kan tadi saya bilang memasukkan oksigennya ke dalam aliran darah untuk Hmm. disampaikan ke seluruh tubuh, iya bukan? Hmm. Nah, ketika oksigen itu terganggu masuknya, kalau paru terganggu, oksigen yang diambil terganggu, oksigen yang dimasukkan oleh paru ke dalam pembuluh darah terganggu atau berkurang, dan sampai ke otaknya berkurang, maka oksigen di otak berkurang bisa membuat dari mulai gejala pusing, tidak bisa berpikir, pingsan, sampai kematian. Oke. Itu satu contoh lain bahwa kelainan di paru bisa, padahal di parunya nggak kenapa-kenapa, tapi misalnya ada daerah yang kering-kering di paru, oksigennya nggak masuk ke situ. Orangnya sih cuma sesek-sesek dikit karena parunya agak kering. Tetapi kematiannya bisa terjadi karena gangguan di otak. Bisa terjadi karena gangguan di
jantung. Ya, jantung tidak kebagian oksigen, gagal dia. Apa yang mau dia pompa begitu, ya kan? Oksigen itu kan dari paru dikasih ke jantung. Ini cerita pelajaran kita di SD dulu biologi nih. Kemudian dipompa gitu supaya dia ditebar ke seluruh bagian dari badan kita. Tapi kalau oksigennya nggak ada, apa yang mau dipompa oleh jantung? Akhirnya jantungnya pompa lebih cepat. Tok 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 tok. Kalau kita disuruh lari cepat-cepat kan berhenti juga ya. Nah, suatu saat jantungnya bisa berhenti, gagal jantung yang diakibatkan oleh karena gangguan oksigen tadi dari paru tadi. Begitu ya. Ada kanker di paru, dia bisa masuk ke aliran darah tadi, maka dia nyebar kemana-mana. Kematiannya mungkin bukan karena parunya, tetapi karena sebarannya kemana-mana tadi begitu. Jadi kelainan di paru bisa berakibat di paru sendiri dan itu fatal karena itu adalah napas nyawa kita begitu. Tapi juga kalau kelainan sedikit-sedikit di paru, tapi dia mengganggu lewat aliran darah ke tempat yang lain, maka dia juga bisa menyebabkan kejadian-kejadian fatal oleh karena gangguan yang lain, misalnya di otak, misalnya di jantung, misalnya di ginjal. Gitu. Oke, bisa menyebabkan hal-hal yang fatal seperti tadi Prof menyebutkan kurangnya asupan oksigen dalam darah juga bisa berakibat fatal sehingga tidak bisa mengalir ke paru-paru, ke jantung dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang orang sesak bahkan pingsan. Apakah ini juga menjadi salah satu yang ditakutkan saat ini yang sering menjadi perbincangan kita adalah tentang kayak happy hypoxia juga gitu ya Prof ya? Itu tepat ya. Mau cerita tentang happy hypoxia? Begini ceritanya. Kalau terjadi kurang oksigen masuk ke aliran darah, itu namanya hipoksemia. Hipo kurang, oksigen, emia di dalam darah. Gitu ya, hipoksemia. Kalau kekurangan itu berkelanjutan, padahal oksigen itu dikirimnya ke ujung-ujung ke jaringan gitu ya. Kalau ada beras atau beras dari pabrik di sini, itu kirim sampai ke daerah-daerah orang bisa makan semua. Begitu kan? Tapi kalau beras, garam, gula yang dikirim itu tidak sampai ke sana, itu daerah itu, gitu ya. Nah, begitu juga pada oksigen. Nah, matinya daerah itu, daerah di ujung tadi, karena tidak kebagian oksigen yang rendah tadi, namanya hipoksia. Hipoksia. Jadi kekurangan oksigen di jaringan, gitu. Sekarang pertanyaannya begini, ini apa sih? Saya cerita apa ini? Kalau ada hipoksia, ada kematian jaringan di ujung sana, berarti ada kekurangan asupan, pasokan, kekurangan supply, kekurangan pasokan. Di mana itu? Yang paling mungkin adalah di tempat di mana ada kejadian sesuatu di sana. Pada COVID, kejadian itu ya di paru dong. Kenapa? Karena kan oksigennya dari paru ditembuskan ke pembuluh darah. Itu cerita kita di awal tadi, gitu kan? Jadi kalau sampai oksigennya kurang di situ, di aliran darah tadi, berarti pasokannya dari paru tadi tidak mencukupi. Kenapa tuh? Pasti parunya sedang terganggu, tertutup, ya. Jadi kalau itu adalah pintu, pintunya ketutup. Kalau itu jendela, jendelanya tertutup. Siapa yang menutup? Yang menutup adalah peradangan, pembengkakan akibat COVID. Bisa kita bayangkan, bisa Anda bayangkan kalau Anda lagi pilek, bukannya bumpet tuh hidung, gitu ya. Nah, jadi pada COVID ini begitu juga, terjadi peradangan menyebabkan bengkak, sembab pada daerah paru, tempat di mana oksigen mestinya tembus ke pembuluh darah. Nah, sekarang begini, pada kejadian-kejadian yang lain, mestinya waktu oksigen itu tidak bisa tembus, di sana ada pos hansip, ada pos saraf di situ, ya, pos saraf. Saraf ini ngasih tahu ke otak, woi, ini oksigen kurang nih, nggak bisa masuk, tolong dong. Apa tuh yang dia minta tolong? Otak akan memerintahkan, coba napasnya lebih dalam dan lebih dicepatkan. Gitu. Okay. Karena kalau lebih dalam orangnya diharapkan oksigen masuk dari luar lebih banyak. Kalau dicepatkan diharapkan oksigen yang dipompa ke aliran darah lebih cepat, gitu, ya kan? Jadi banyak dan cepat dialirkan. Nah, pada happy hypoxia atau begini, pada COVID yang mengalami happy hypoxia, tidak semua COVID mengalami happy hypoxia. Pada COVID yang mengalami hypoxia, artinya saraf-saraf di saluran napas di ujung yang pos hansip tadi untuk menangkap sinyal ada kekurangan oksigen itu nggak bekerja. Ya, sehingga orangnya seperti biasa saja dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba oksigennya kurang di dalam aliran darah itu turun terus dan tiba-tiba dia tidak sadar bahkan sampai kematian. Jadi kenapa dibilang seolah-olah dia masih tetap bisa tuh tadi walaupun dia batuk-batuk tapi dia ke kamar mandi. Itu tadi dia ke belakang ke dapur ngambil minum gitu ya. Tapi tiba-tiba dia jatuh
dia pingsan, bahkan mungkin meninggal dunia. Kenapa? Karena oksigennya waktu dia jalan itu dipakai terus makin turun dia Oh, oksigen. makin turun gitu ya, Prof ya. Itulah Oke, Prof. COVID. Oke, Prof. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas, kita fokus ke tips untuk menjaga kesehatan paru-paru itu gimana gitu ya, Prof ya. Baik, pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan di segmen terakhir ini kita akan membahas bersama dengan Prof. Dr. Menaldi bagaimana cara menjaga kesehatan paru. Prof? Ya, kita akan berfokus pada bagaimana sih cara menjaga kesehatan paru. Yang pertama adalah stop rokok dan mulai olahraga. Ini penting ya, Prof ya? Saya bagi begini aja. Penjagaan kesehatan paru dimulai saat kita sehat, ya. Saat kita sehat adalah berolahraga lah supaya kekuatan otot napas kita bisa mengambil oksigen yang cukup, gitu ya. Yang kedua adalah selalu sehatkan jaringan paru, yaitu dengan memakan buah-buahan, banyak memakan buah-buahan dan sayur. Dan itu bagus sekali, terutama yang berwarna merah, kuning, jingga, itu penuh dengan vitamin A dan karoten. Jadi itu bagus sekali. Bagus sekali Nah, ya. ketika udara di sekitar kita mulai buruk, itulah kita mesti pakai masker. Ya. Betul. Pakai masker supaya kita jangan menghirup udara yang kotor. Dan ketika udara kotor itu sudah menyebabkan penyakit yang cukup banyak seperti COVID, maka tambahkan cuci tangan lebih sering di sana. Kenapa? Karena tangan kita kadang-kadang suka iseng ke hidung begitu, maka dia masuk. Jadi kita bagi antara pada saat kita sehat tapi lingkungan kita kurang sehat, dan pada saat kita sakit. Kayak tadi itu. Oke, bagaimana dengan asupan makanan, Prof? Makanan antioksidan dan makanan kita tetap harus berimbang. Protein untuk memperbaiki jaringan tubuh, untuk menguatkan jaringan tubuh. Kalori untuk tenaga. Tenaga itu artinya napas kita mesti tetap kuat, ya kan? Lemak kita perlu pada anak kecil barangkali, tapi pada orang tua mungkin tidak begitu perlu lagi. Tapi kalau pada orang yang tua sekali bisa jadi perlu. Nanti kalau perlu kita jelaskan. Tetapi yang penting adalah sayur dan buah-buahan karena itu kaya dengan vitamin. Jadi bukan makan vitamin yang perlu, tapi ambil vitamin yang dikasih Tuhan. Karena vitamin yang dikasih Tuhan berupa buah-buahan dan sayur itu tidak ada risiko efek samping. Yang ada cuma risiko efek depan, kenyang gitu ya. Prof, bisa aja nih. Prof, tapi sebenarnya kalau untuk makanan buah-buahan yang baik gitu ya, yang berserat tinggi, berprotein, bervitamin gitu, memang tujuan utamanya kan untuk meningkatkan imunitas daya tahan tubuh gitu ya, Prof ya, berarti ya? Betul. Buah-buahan itu mengandung vitamin, provitamin sebetulnya. Jadi provitamin justru masuk ke dalam tubuh kita mengolahnya menjadi vitamin, sehingga vitamin yang tersedia itu dalam jumlah yang memang cukup pas yang dibutuhkan tubuh. Jadi jangan dalam keadaan sehat kita banyak-banyak makan vitamin, nanti kelebihan dan itu mengganggu buat badan kita. Oke. Tapi kalau untuk masalah kayak cek kesehatan, dimana kan mungkin banyak orang yang agak takut-takut gitu ya, Profnya, selama masa pandemi ini, baik nggak? Dan mungkin mereka berpikirnya masih aman nggak ya selama COVID ini, pandemi ini kita memeriksakan cek kesehatan karena untuk mengetahui gitu. Apakah masih di tataran yang aman ini, Prof, untuk kemudian mengecek kesehatan kita? Asalkan mungkin protokol kesehatannya tetap dipatuhi gitu ya, Prof ya? Satu, protokol kesehatan. Yang kedua, kita yakini bahwa rumah sakit kita itu memang untuk orang sehat, tersedia fasilitas yang benar, tidak tercampur dengan orang COVID. Tapi kalau mau periksa kesehatan di rumah tentang paru, gampang kok. Yang pertama, kita ada keluhan nggak? Nggak ada, oke. Mudah-mudahan itu berarti masih sehat. Yang kedua, hidupkan lilin, taruh lilin itu 30 cm di depan muka kita, tarik napas dalam, sembur sekuat-kuatnya. Jika dia langsung mati, maka sebetulnya paru Anda masih memiliki sedikitnya 1 liter udara dan itu sehat. Oke, berarti cara mengetesnya gitu ya, Prof ya? Sederhana ya? Sederhana ya. Oke, mungkin terakhir apa tips yang simpel aja gitu, Prof, untuk kemudian biar kita tetap sehat sistem pernapasannya dan paru kita? Ya, yang simpel adalah ingat bahwa kita bisa melakukan aktivitas karena kita punya energi untuk aktivitas adalah oksigen, dan oksigen Anda peroleh dari paru yang sehat. Maka jaga kesehatan paru Anda dimulai dari makanan yang baik, gaya hidup yang bersih, kemudian jika lingkungan tidak baik, pakai masker, jika sudah ada penyakit yang luas seperti saat ini, ditambah lagi dengan sering-sering cuci tangan. Mudah-mudahan Anda justru akan memiliki paru yang sehat,
bisa bernapas yang baik, oksigen cukup, aktivitas Anda hebat, maka Anda produktif. Nah, ini mungkin salah satu yang penting juga nggak sih Prof untuk kemudian berpikir positif dan tidak mudah panik gitu kan? Karena kita lihat kayak Prof Menaldi juga ini kan kayaknya orangnya semangat dan positif gitu. Iya, iyalah, tentu saja kita semua mesti semangat, karena tanpa semangat kita tidak mendapatkan apa-apa. Oke, baik, terima kasih Prof Menaldi. Pagi hari ini sudah berbagi Salam buat bersama kami di semua, Bincang Saat ini, terima sangat luar kasih. biasa Semoga informasinya, pada hari sangat dunia bermanfaat. ini semua parunya sehat. Iya, sehat-sehat terus ya Prof ya. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Prof, selamat pagi. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Menaldi Rasmin tentang bagaimana cara menjaga kesehatan paru. Saya rekap ya, yang pertama adalah stop rokok dan mulai olahraga. Jadi meskipun selama pandemi, kita tetap harus berolahraga supaya tetap sehat gitu ya. Dan kedua adalah sedia masker, kemana-mana pokoknya harus pakai masker dan jaga jarak dengan orang lain. Kemudian makan makanan yang bergizi, tinggi dengan antioksidan, dan pastinya cuci tangan kalau habis nyentuh apapun, pakai hand sanitizer atau sabun dan juga air yang mengalir. Dan pastinya cek kesehatan kalau Anda sudah mulai merasa agak ada gimana-gimana gitu, sehingga Anda bisa menjaga kesehatan Anda dengan baik. Yang pastinya adalah selama masa pandemi ini kita harus bisa sadar diri dan juga kemudian menjaga kesehatan diri kita dengan menjaga jarak dengan orang lain, dan pastinya adalah tetap berpikir positif supaya kita tetap sehat seperti itu ya. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.